Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita berjumpa fi sobihati yaumas sadisa asyara min syahrina ramadhanah, di hari subuh pada tanggal ke-16 bulan Ramadan. Berarti masuk sudah setengah lebih. Alhamdulillah puasanya masih lancar. Alhamdulillah tarawihnya lancar. Alhamdulillah rizkinya juga lancar. Alhamdulillah sehat semuanya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan ibadah amaliyah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita lantunkan bersama keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, yang menjadi teladan kita dalam menjalankan syariat agama Islam ini. Sebagaimana tema yang disampaikan diamanahkan oleh panitia amaliyah Ramadan kepada kami, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat di bulan Ramadan itu ada beberapa sunnah. Kalau kita mengkaji, sering kan kita mendengar sunnah. Sunnah itu apa? Ada yang membahas tentang perbedaan antara sunnah, hadis, khobar. Iya. Kalau sunnah, hadis dan khobar, para ulama ada yang memaknainya satu, baik itu khobar, baik itu sunnah, baik itu hadis, itu maknanya satu. Ada yang pakai lafadz pengertian kullu ma udhifa ilan nabiyyi, ada yang pakai kalimat kullu ma sudiro ilan nabiyyi. Kullu ma yaitu segala hal udhifa yang disandarkan, sudiro, sodrun, dada, itu sudiro yang disandarkan, ilan nabi, kepada nabi, qaulan wa sifatan wa takriron, qaulan wa fi'lan wa takriron wa sifatan. Ya, qaulan ucapannya nabi, fi'lan perilakunya nabi, kemudian takriron persetujuannya nabi, wa sifatan dan sifat-sifatnya nabi. Itu kalau pengertian yang memaknainya secara sama. Kalau kita lebih mengkaji lagi dalam kitab-kitab mustalahul hadis, ada yang membedakan. Sunnah itu pure, benar-benar dari Rasulullah dan dilakukan. Hadis itu lebih spesifik dari hadasa, sesuatu yang disampaikan. Makanya kan haddasana gitu. Nah, khobar itu lebih spesifik kepada perintah dan larangan. Akhbarona Rasulullah an hadza begitu. Itu kalau kita melihat dalam sifat-sifatnya. Tidak apa-apa ya, karena dikasih waktu yang panjang, kita ngajinya santai-santai saja. Nah, jadi runtut pelan-pelan gitu. Itu kalau kita mengkaji tentang sunnah. Ustaz, nanti kalau ngajinya begitu membosankan. Kalau tidur bagaimana? Tidak apa-apa, yang penting jangan terlentang. Ya. Guru kami itu ketika bercerita, majelis taklim atau majelis ilmu itu bagaimana kondisinya, semuanya itu fi rahmatillah, semuanya dalam rahmatnya Allah. Ada di antara mereka itu yang tertidur di majelis ilmu. Kata guru saya tetap baik. Kenapa? Karena ya majelisuz dzikri wa majalisut ta'allumi raudhatun min riyadil jinnah. Majelis ilmu, majelis zikir itu adalah taman surga. Jangankan di taman surga, di bawah pohon lo bisa tidur. Jadi kalau di majelis zikir, majelis ilmu kok tertidur, sudah tepat, sudah benar.
jangan diusir. Itu sudah benar. Huwa fi rahmatillah, hum fi rahmatillah, mereka itu tetap dalam naungan rahmatnya Allah. Ya ada dalilnya kan, jadi aman saja. Nanti kalau tanya, loh kenapa kamu itu pergi tablik akbar ke sana kemari sampai sana tidur? Wah ada dalilnya. Kemarin di hari Minggu saya mendengarkan dalilnya. Nah yang kedua, kalau terasa berat, setengah ngantuk, setengah tidak, setengah paham, setengah tidak. Nah itu bagaimana? Wa innamal ilmu bimangzilatil wahyi. Itu dalilnya. Ilmu itu seperti wahyu. Rasulullah itu kalau menerima wahyu tidak selalu dalam kondisi fit. Kadang-kadang ya tumbang, sampai demam, sampai 3 hari diselimuti oleh istrinya itu kan. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Itu kan sampai menggigilnya menerima wahyu. Jadi berat. Ada riwayatnya Ali bin Abi Thalib, ada riwayatnya Fatimah Az-Zahra, ada riwayatnya Aisyah, ada riwayatnya Abu Bakar. 4 orang ini pernah Rasulullah itu terbaring di pangkuannya, wahyu itu turun. Faka'annama fahidi, itu kata Ali bin Abi Thalib, seolah-olah pahaku ini remuk. Faka'annama fahidi fasada. Itu hampir-hampir kalau Rasulullah itu terbaring menerima wahyu, itu kepalanya ada di pangkuanku, itu kayak mau remuk. Bahasa itu mirip yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika di dalam gua apa? Gua Hira apa gua Sur? Ketika perjalanan ke Madinah. Di pangkuannya Aisyah, di pangkuannya Fatimah putrinya. Menjelang wafatnya Rasulullah itu kan lebih banyak dengan Fatimah. Ketika Fatimah mengadukan kepada Nabi itu, ayahku engkau sakit wajah, istilahnya wajah itu sakit yang sudah sakarot gitu. Ayahku, jika engkau meninggalkan kami, betapa susahnya kami. Terus bagaimana nanti nasibku dan sebagainya. Maka diturunkanlah wahyu. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum. Itu pahanya Fatimah itu hampir remuk. Beliau menyampaikan itu ya. Karena dirasa berat sekali menerima wahyu. Nah, sampai dibisiki oleh Rasulullah, sampai Fatimah itu bisa tersenyum. Kenapa? Ya Fatimah, engkau adalah orang yang pertama dari keluargaku yang menyusul aku. Maka 6 bulan berikutnya Sayyidah Fatimah wafat mengikuti abahnya, ya gitu. Senang kan gitu. Memang ya Masya Allah, pelan-pelan ya. Nah itu yang nomor 2. Kalau ngaji, taklim kok tidak paham-paham, berat, ya setengah bagaimana dan sebagainya, maka itu sudah benar. Ilmu itu kayak wahyu, kadang ya kuat, kadang ya tidak. Kalau berat itu pasti. Jangan pulang, pokoknya terus diikuti sampai akhir. Nah yang ketiga, wa inna min ibadatillahi ibadun ikhtarahumullahu bi khairin. Dan di antara hamba-hambanya Allah itu ada hamba-hamba yang terpilih. Mereka itu kalau menerima kebaikan ya langsung qabil tuha, saya menerima semuanya. Ya qabil tuhu, aku juga menerima semua keilmuan-keilmuan tersebut. Ini memang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Tapi ya ada ujiannya, tiga-tiganya ada ujiannya. Yang diberikan kekuatan oleh Allah dalam memahami setiap majelis taklim, yushaku ayyuki'a fi takabburin. Khawatirnya ada sifat negatif, nanti muncul takaburnya. Wah, semua ilmu bisa masuk. Nah, kalau yang setengah-setengah, yaitu fi masyaqqatin, dia merasa berat. Ya, meskipun bertahan tapi kan dia berat, itu minusnya. Nah, kalau yang ngantuk dan tertidur, qalla yanaluhu min ulumin, sedikit di antara mereka atau sedikit yang bisa mereka terima dari keilmuan tersebut. Semuanya plus minus. Wa kulluhum fi rahmatillah, mereka bertiga itu dalam rahmatnya Allah. Enak enggak? Enak loh. Pokoknya ngaji itu harus bahagia. Orang kita pergi ke mall aja bahagia, apalagi ke masjid toh. Nanti masjidnya dibangun cantik-cantik baru ndak pergi ke sini. Nah, itu kan susah nanti. Masjidnya dibangun, nah orangnya juga berangkat gitu dah. Menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Pada pagi hari ini, tadi malam saya baca-baca kitab saya. Jadi ini kitab Maqasidus Shaum yang ditulis oleh Sultanul Ulama Al-Izzu Ibni Abdissalam ya. Beliau menjelaskan diantaranya bahwa di antara sunnah besarnya yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu ada 4. Yang pertama adalah sholat
tarawih sunnah, ya, sholat tarawih sunnah. Pelan-pelan, Ustadz, saya membaca riwayat katanya sunat tarawih itu dimulai zamannya Umar bin Khattab. Mungkin sudah ada Ustadz yang menjelaskan tentang ini di atas mimbar? Belum. Karena kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang lain, itu Rasulullah itu tidak pernah sholat di Masjid Nabawi lama-lama. Artinya lama-lama sampai 1 bulan penuh itu kan tidak pernah. Paling sholatnya hanya semalam, 2 malam, 3 malam, hari keempat sudah sholat fi hujurihim, fi hujuratihi, di dalam kamarnya. Nah, kok bisa? Jangan-jangan sholat tarawih ini bid'ah, Ustaz? Nah, kira-kira bagaimana ini? Ada yang tahu? Iya. Tahu enggak sholat tarawih itu mulainya zaman siapa? Iya, sholat tarawih itu kalau dibilang bid'ah ya bid'ah, karena baru ada di zamannya Umar bin Khattab. Ya, 1 hari di tahun keempat pemerintahannya Umar bin Khattab. Berarti kalau kita hitung, Umar bin Khattab itu kan memerintah 10 tahun lebih, Abu Bakar itu memerintah 4 tahun lebih, Rasulullah itu memerintah di Madinah 10 tahun. Berarti kalau dihitung, berarti tarawih ini, perintah puasa ini terjadi di tahun 2 Hijriyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu tahun 2 Hijriyah. 2 tahun Rasulullah di Madinah, baru diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa secara sistematis seperti bulan Ramadan ini. Nah, secara otomatis malamnya mulailah ada namanya sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Terus yang sholatnya Nabi itu hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, kalau sampai di sini terus pulang jamaahnya nanti, oh kalau begitu tarawihnya biar tidak memberatkan anggaran masjid, tarawihnya 4 hari saja, Ustaz. Nah, itu ya salah nanti ya. Nah, hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu yang terjadi. Nah, kemudian alasannya Rasulullah kenapa tidak terus menerus, khawatir memberatkan umat. Di zamannya Abu Bakar, itu Abu Bakar melakukan sholat malam di bulan Ramadan, akan tetapi belum dibikin sistematis seperti tarawih yang kita lakukan. Alasannya apa? Alasannya separuh umat Islam di zaman Abu Bakar itu murtad, sudah tidak mau bayar zakat. Kemudian mereka adanya nabi palsu itu yang paling parah kan, gembar-gembornya ini kan aneh ya. Musailamah al-Kadzab itu hidup di zaman Rasulullah. Jelas-jelas Rasulullah seorang nabi dengan segala mukjizatnya, tapi Musailamah al-Kadzab ini jelas-jelas nabi palsu. Kok ya ada pengikutnya gitu ya. Mungkin kalau kita gambarkan hari ini, jelas-jelas ada orang solih yang kita ikuti, terus kemudian ada orang yang sudah kelihatan benar-benar tidak solih, kok diikuti. Nah, itu yang terjadi. Musailamah al-Kadzab itu bisa memurtadkan banyak umat Islam, sehingga Abu Bakar disibukkan dengan pengembalian kejayaan Islam untuk orang-orang yang murtad untuk kembali kepada agama Allah. Nah, zamannya Umar bin Khattab di tahun 3 Hijriyah, Umar itu yaduru haulal Madinah. Beliau itu keliling di antara dusun-dusun, desa-desa yang ada di Madinah. Faro'a ba'du ashabi Rasulillah, maka Umar itu melihat di antara para sahabatnya Rasulullah, yaqra'unal Qur'an fi buyutin, mereka membaca Al-Qur'an di rumah-rumah bergerombol-gerombol. Wa yusalluna min ba'dihim fi masjidin, dan sebagian di antara mereka ada yang sholat mulazamah di dalam masjid-masjid. Fa'arada Umaru ayyujmi'una, maka Umar menginginkan untuk mengumpulkan mereka fi masjidin Nabi, di dalam masjidnya Nabawi. Nah, berkumpullah Sayyidina Umar beserta para sahabat-sahabat senior yang solih-solih. Ini bagaimana solusinya biar kalau malam Ramadan itu semarak. Mau dibuka di kitab manapun nanti akan ketemu ya. Mau di Sahih Bukhari nanti juga akan ketemu bagaimana riwayat tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah Umar bin Khattab memutuskan untuk melakukan tarawih pertama di Masjid Nabawi, disepakatilah rakaat yang pertama itu 20 plus 3 witir. Ini yang pertama kali. Namanya belum tarawih,
masih pakai dalil man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu ya. Man qoma ramadhana, barang siapa berdiri di malam bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasa disebut qiyamul lail, berdiri sholat di malam hari. Kalau Ramadan disebut dengan qiyamu Ramadan, ya, berdiri di malam hari untuk sholat di bulan Ramadan. Pelan-pelan, berarti tarawih kita 20 Ustaz, kita ini sudah happy dengan 8. Ya silahkan. Imam Syafi'i itu menyampaikan bahwa wa aqallut tarawihi rok'ataini. Nah, sudah, tidak usah saya terjemahkan, nanti nakal semua ya. Nah, itu bahaya itu ya. Ya tidak bahaya juga ya, saya terjemahkanlah. Bahkan seandainya seseorang itu memiliki kesibukan yang sangat, hendaknya dia tidak meninggalkan 2 rakaat sholat malam di bulan Ramadan. Sehingga paling sedikitnya sholat malam di bulan Ramadan itu adalah 2 rakaat. Jangan ngomong nanti Pak Ramli bagian ibadah korting diskon, teman-teman 8 kayaknya terlalu malam, kita mau ngopi 4 mau, nah gitu nanti loh. Ya kita mix lah, tanggal 1 sampai tanggal 5 20, nanti 6 sampai 6 sampai 10 8, nah gitu. Terus nanti 10 kan 10 ke 20 lah, tinggal 4, nah nanti 20 ke sampai malam terakhir 2 mau, nah ya jangan. Nah, ini kan nakal namanya. Diperbolehkannya kan hukumnya sunnah ya, makanya ada beberapa ulama itu yang nakal. Tokoh-tokoh muslim itu diantaranya ada yang nakal, diantara para sahabat itu ada yang agak ekstrim. Ibnu Mas'ud itu, beliau itu tidak terlalu setuju dengan pendapatnya Umar bin Khattab, sehingga sesekali beliau itu tidak ikut sholat tarawih. Alasannya, kebijakannya Umar bin Khattab yang memasifkan, yang memprogramkan sholat tarawih ini khawatirnya memberatkan orang-orang yang kerja malam, Al-Haris, orang yang menjaga macam-macam ya, yang sip malam kayak partai saya, Partai Sari Laut. Nah itu susah diajak tarawih. Nah, mereka ngasih makan orang di malam hari, siangnya tidur terus gitu ya. Itu partai kami ya, partai orang Jawa Sari Laut. Adakah di sini ya? Ya dia mau di apa ya? Ya alhamdulillah takdir kita baik, kerjanya di kantor, bisnis, berkarir di instansi, yang ada yang menjadi pendidik atau pengajar, gajinya setiap bulan. Nah kalau mereka ya, kalau takdirnya dirubah bagaimana? Nah kan susah kita ini ya. Itulah umat, sehingga Ibnu Mas'ud memilih ya kadang-kadang tarawih, kadang-kadang tidak. Awas nanti digunakan ini. Saya mau menunjukkan di hadapan umat Ustadz bahwa tarawih itu tidak wajib, jadi sesekali saya tidak tarawih. Nah kamu itu siapa? Bukan Ibnu Mas'ud, bukan imam, bukan orang tokoh kok gitu ya. Pelan-pelan ya kita kaji. Ya kalaupun saya nyeletuk sesuatu yang tidak lazim, tidak umum, lazim itu tidak umum, jangan ditirukan yang tidak umum. Tapi Ustadz dalam mahfuzat itu disampaikan khalif tu'raf, sekarang itu harus terkenal orang. Kalau terkenal nanti FYP, apa FYP? Ya, yang main Facebook Pro atau apa itu nanti trending Ustadz kalau kita paling beda. Itu sudah ada dalilnya sejak dulu. Khalif tu'raf, tampil beda kamu terkenal. Orang-orang salatnya ke arah barat, ke arah kiblat, kita sholat menghadap ke timur, terkenal itu. Nah, orang terkenal itu ada 2, terkenal karena prestasi, yang kedua itu terkenal karena kontroversi. Nah orang yang nggak bisa terkenal karena prestasi terus kemudian membuat kontroversi, yes, mau di apa? Nah ini ya, jadi kita ngajinya yang rileks ya. Memang Ramadan jadi suasananya, silahkan bapak-bapak pokoknya ngajinya yang rileks. Ini sejarah tentang tarawih. Nah jadi tarawih itu mulai masif di zamannya Umar bin Khattab. Rakaat pertama yang dilakukan sholatnya adalah 20 rakaat plus 3 witir. Nah masih ada lagi ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz ya, ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz di Baghdad, tarawihnya 36 rakaat plus 3 witir, berarti 39 rakaat. Ya dibuka-buka, bener ndak Ustadz Ali ini bicara gitu.
Nah, itu pelan-pelan ya. Jadi sholat tarawih itu menjadi sunnahnya Rasulullah. Rasulullah memang tidak di masjid dari awal sampai akhir. Akan tetapi Umar bin Khattab adalah orang solih yang membuat hukum, yang membuat aturan disunnahkan sholat tarawih 30 hari. Rokaatnya 20. Terus kemudian siapa lagi namanya? Umar bin Abdul Aziz pakai 36. Orang Indonesia dan beberapa orang-orang yang lain memilih pakai 8. Boleh, monggo, silahkan. Iya, tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak sholat isya. Iya, Ustadz, saya terlambat di perjalanan, tidak sempat kak sholat isya, jadi saya langsung ikut sholat tarawih. Tidak sah tarawihnya. Tuh. Sholat tarawih itu adalah sholatun sunnatun ba'dal isya'i ilal fajri. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya sampai nanti fajar datang. Sampai sahur itu masih sah untuk tarawih. Nah, terus kemudian Ustadz, tarawih dulu, ngerokok dulu lah, jadi nanti tidak sempat sholat isya. Ceramah tidak didengarkan, isya tidak ikut, nanti pas Allahu Akbar tarawih ikut. Kenapa? Sholat isyanya nanti sebentar malam, tarawihnya tidak sah. Atau kita terlambat dalam perjalanan dari Jakarta atau dari luar negeri, tiba di Indonesia jam 9 malam, jam 10 malam, sholat isya dulu, baru tarawih, sah saja. Bahkan di antara para sahabat itu kalau tarawih startnya jam 10 malam, nanti sampai sahur ya. Nah, itu seperti itu. Nah, pelan-pelan. Lihat terus tarawih, kata-kata tarawih itu dari mana? Saat Umar bin Khattab itu melakukan sholat yang 20 rakaat itu ternyata masyaqqah limasyayikh, memberatkan orang-orang yang tua di antara para sahabat. Summa yuriduna ayyastaroha min baini rakaataini. Kemudian orang-orang sepuh itu memohon untuk diizinkan istirahat di antara dua rakaat. Kana yadhkurullaha, kana ba'duhum yadhkurullaha, kana ba'duhum yusalluna 'alan nabi, kana ba'duhum yaqra'unal Qur'an. Setelah dua rakaat mereka itu istirahat, ada yang berzikir kepada Allah, ada yang membaca sholawat, ada yang mereka itu membaca Al-Qur'an. Kalau di sini bagaimana tarawihnya? Ada jedanya. Kan ada istirahatnya. Al-Badru Muhammad ya gitu kan. Ya, apa lagi ini? Bagaimana itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa nastaghfirullah. Ya, pokoknya seterusnya. Boleh. Itu loh yang dinamakan tarawih. Tarawih itu sholat yang longgar, ada istirahatnya. Ya, nanti jangan tanya, Ustadz 2 rakaat ngerokok dulu, ngopi dulu. Ya, pokoknya ngajinya rileks ya. Nah, yang pertama adalah sunnahnya menghidupkan sholat tarawih. Sampai Rasulullah menyampaikan, faman shola waro al imam hatta yang sorifa faka'annahu yusolli al-laila. Barang siapa sholat tarawih sampai imamnya selesai, mulai dari pertama sampai akhir, itu seperti sholat di malam hari. Dia tertulis sebagai orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, ini loh yang jadi dalil. Ustaz, kita itu paham bahwa kalau rakaatnya 20, kenapa kalau imamnya baca witir setelah 8 rakaat kok tetap ikut witir? Ya karena ada dalil ini, yang penting ikut imam. Makanya semakin imamnya sedikit tarawihnya, saya senang-senang saja. Senangnya karena tetap dihitung sebagai sholat qiyamul lail penuh di bulan Ramadan. Nah, kalau orang yang seumpama imamnya 8 rakaat, terus kemudian makmumnya ada yang pulang atau makmumnya tidak ikut witir, itu tidak masuk hadis ini. Akan tetapi dia mendapatkan pahala dari tambahan sholatnya yang lain. Tapi kalau kita ikut sama imamnya kunut, ikut kunut. Nanti kalau setelah tanggal 15 toh, imamnya 8 ikut 8. Nah, terus tambah witirnya mau dipisah 2-1 atau 3-1 partai. Itu dua-duanya juga ada dalilnya. Enaknya jadi ulama kan begitu ya. Tapi ya jangan digunakan untuk nakal ya. Jadi kalau kita tahu itu enak jadinya. Ya, jadi witir itu mau 1, 2, 1 atau 3-3-nya semuanya ada dalilnya dan itu diperbolehkan. Ya aman. Pokoknya ikut imam saja. Ya. Sama kayak orang dalam perjalanan. Satu hari itu saya diantar melamar oleh orang tua saya ke tempat mertua, ke calon mertua.
Nah ternyata jalannya itu treknya begini-begini. Nanti kalau mau lihat di internet, tempat mertua saya itu di Kecamatan Munjungan, Trenggalek. Jalurnya itu namanya jalur Kampak. Itu jalannya ngeri gitu. Nah kita itu kesorean berangkat kan, kalau sudah agak malam kabut. Nah kendaraan yang didapat kendaraan yang ya namanya kita ini orang fakir, jadi ngelamar itu mobilnya belum punya mobil sendiri, jadi nunut saja ngikut pakai charter gitu, yang di charter R300 bak terbuka. Nah, iya seru pokoknya. Nah, baknya terbuka naik ke atas gunung. Saya itu sudah ya Allah bagaimana ini. Saya tanya yang di sebelah, Pak kenapa kita tenang-tenang saja? Tenang mas, udah diatur sama sopir. Nah, iya ternyata kalau ada sopir kita harus tenang saja. Nah, kita kenapa ketakutan? Nah, kalau ada imam sudah serahkan saja kepada imamnya kan gitu. Bahasanya sudah ada yang mengatur. Memang kalau makmum terlalu banyak mengatur imam itu agak ruwet. Ya kayak istri suka ngatur suami itu memang agak bagaimana begitu. Kurang lebih begitu. Ini ya. Jadi paling enak memang ikut imam. Apalagi kalau imamnya di sini muktabar kan, disepakati kesolihannya, disepakati keilmuannya, disepakati fasohah fil qiraahnya, fasohah dalam qiraahnya. Dah selesai. Nomor 1 tentang tarawih. Nomor 2, sunnah yang diragukan oleh Rasulullah adalah fi sakhaihi, di dalam kedermawanannya. Ra'aitu Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, sakhaun, beliau itu banyak mengeluarkan harta fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Nah, sampai hatta qala ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Sampai Rasulullah itu menyampaikan, jangan sampai satu hari di bulan Ramadan itu tidak mengeluarkan sedekah. Terus jagalah dirimu dari api neraka minimal dengan sebiji kurma. Ya. Di sini kalau buka puasa pakai kurma apa jalang kote? Yang sunnah jalang kote apa kurma? Oh, dua-duanya. Enggak, kalau kita mau ngamalkan sunnah buka puasa itu hanya air dan kurma. Saya juga tidak kuat kalau begitu. Kalau orang Jawa itu kan makannya harus pakai bakwan itu. Kalau di Makassar ketemu jalang kote, akhirnya double, bakwan dan jalang kote. Nah, ini pelan-pelan ya. Jadi Rasulullah itu sangat dermawan di bulan Ramadan, apalagi untuk iftar. Bahkan satu butir kurma yang diberikan kepada orang lain untuk mengisi takjilnya itu sudah menjadi tameng dari api neraka. Makanya tips saya di antara hadirin wal hadirat yang dapat giliran untuk memberikan hidangan puasa, jangan lupa kurmanya. Oh Ustadz, saya es cendol, saya pakai es ini. Iya, tapi itu tidak sunnah. Iya, ya minimal dikasih kurmanya. Es cendolnya pemanisnya pakai kurma. Kenapa? Biar gulanya tidak terlalu berlebihan. Nah, glukosanya biar glukosa alami. Macam-macam kan kita bisa mix. Atau kurmanya disimpan di tempat-tempat kecil, setiap orang dikasih 3 butir. Kan kalau kita beli kurma yang khalas itu kan yang harga-harga murah kan dapat banyak. Kalau mau yang agak enak kan kita naik ke Sukari atau pakai yang tunis. Saya itu suka yang tunis karena kering ya, jadi dia tidak terlalu mengotori mulut kalau habis sholat atau ini habis maghrib belum gosok gigi kita langsung sholat, itu agak bersih dalam mulut. Ya agak mahal sedikit. Rutop, nah rutop boleh, kurma yang masih basah. Nah ini ya, jadi bersedekah. Yang nomor 3 sunnah yang dilakukan Nabi adalah qiraatil Quran. Sudah ada yang khatam? Berapa kali? Alhamdulillah. Ya, yang jadi ujian itu sebenarnya bukan jamaah, para ustadz. Ya, para ustadz itu di bulan Ramadan itu dibikin oleh Allah terlalu sibuk ceramah, tidak sempat baca Quran. Kasihan. Ya kalau dia hafal agak lumayan. Dari sini ke Petarani ya 1 juz, itu kan agak lumayan. Kalau tidak hafal setengah mati. Oh, anu saja Ustaz, dengarkan murotal saja. Bagaimana? Pakai intercom, jadi HP kalau pakai helm dikasih intercom. Nah ini juz 1, juz 2. Ya minimal begitulah. Sudah habis ceramah, mohon maaf ya, ceramah itu mirip konser. Orang itu kalau habis ceramah bawaannya pengen entertain, pengen hiburan. Makanya banyak kalau kita mendengar kadang-kadang mungkin
hadirin ini ya kita share saja. Dulu saya pernah mendampingi seorang ustadz yang jam terbangnya luar biasa. Ketika beliau itu kesana kemari, setelah ceramah naik mobil itu harus disetelkan musik. Ya musiknya awalnya sholawat, nanti lama-lama itu ya karaokean juga. Perlu di-fly-kan ya, ya kan kayak orang konser, harus ada hiburannya. Kalau tidak ada hiburannya, ya kalau di sini kan aman, kita hiburan ke sebelah ngopi atau bagaimana sudah aman kan, sudah tertuang. Orang kalau habis kerja itu sifatnya menuntut kepada kelonggaran. Ya jangan heran, ustadz-ustadz senang mendengarkanmu musik. Kalau ceramah seperti luar biasa, menggelegar dan sebagainya, ulang masuk mobil, yang tahu istri dan anaknya, sudah. Nothing else matter. Ya Allah, Ustadz kita kan habis ini kabur Ramadan. Coba bayangkan Ramadan ya, undangan. Kalau saya kan memang bukan orang lembaga dakwah, ditelepon Pak Ramli kapanpun saya itu hampir-hampir tidak pernah menolak, karena pengangguran memang. Ustadz yang pengangguran, jadi ditelepon kapan-kapan selalu ada. Ya alhamdulillah pas ada maksudnya ya. Buka puasa ceramah, tarawih ceramah, subuh ceramah. Perusahaan-perusahaan itu duhur asar rata-rata meminta untuk memberikan kultum dan sebagainya. Kenyang dia. Nah karena kenyang, sibuk, tidak sempat baca Quran. Ceramah itu lebih capek daripada mendengarkan. Iya dong? Iya apa tidak? Betul. Kalau yang suka berorasi kita akan merasakan lebih capek, apalagi kalau ceramahnya ilmiah. Nah Rasulullah itu membaca Al-Quran, masih sempat membaca Al-Quran. Yaqra'un nabiyyul qur'ana lailata ramadhana baina yaday Jibril wa marratan ukhra yaqra'u Jibrilu yukri'u Jibrilu amaman nabiyyil qur'an. Satu kali Rasulullah menghadapkan bacaannya di hadapannya Jibril, bacaan Al-Qur'annya sampai khatam. Sekelas Nabi membaca Qur'annya tidak sendiri, tetapi dihadapkan kepada Jibril. Nah Jibril sesekali membacakan Al-Quran sampai khatam di depan Nabi. Sekelas Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran tidak sendirian. Makanya pahala tertinggi membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah mudarosah, tadarus. Satu membaca, yang lain menyimak, memperbaiki bacaannya. Nah, pelan-pelan ya. Hanya jangan dibilang, Ustadz itu kenapa masjid sampai malam ngaji, dia baca Quran. Ada teman-temannya, fungsinya kan syahrul Quran itu begitu ya. Dia diperbaiki bacaannya. Rasulullah menghadapkannya kepada Jibril. Ustadz saya tidak kuat seperti itu ya, level 2 lah. Level 2 bimudarasatil ulama, yukri'uhumul ulama membacakan kepadanya, kemudian membacakan makna-maknanya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ini pesantren-pesantren mungkin yang pernah ini kan tanya, kita ini alumni pesantren semua Ustadz, pesantren apa? Apa namanya? Pesantren kilat. Ya tidak apa-apa lah kilat-kilat ya. Tapi kalau kita ke pesantren, hampir-hampir para kiai sepuh itu akan membaca kitab tafsir di bulan Ramadan. Jadi membaca Quran tidak terlalu banyak, tetapi dalam pemaknaannya, aplikasinya per hari gitu. Ya, tafsir Jalalain 1 bulan khatam dan sebagainya. Itu minimal seperti itu. Kan yang paling ringan itu kan tafsir Jalalain. Kalau nasional agak ringan di atasnya sedikit, tafsir Maroh Labid yang disebut dengan tafsir Munir punyanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Pelan-pelan ya, masih ada waktu kan? Atau habis? Iya, memang rileks. Saya tidak minta papan tulis karena biar rileks. Kita lanjutkan ya. Itu yang nomor 2, membaca Al-Quran pelan-pelan, kemudian dicari maknanya. Kalau tidak mampu, dibaca sendiri juga tidak apa-apa. Itu yang nomor 3. Yang nomor 3, membaca Al-Quran. Apalagi kalau membaca Al-Qurannya pakai tarjid, boleh 10 hari khatam, 20 hari khatam, atau 30 hari khatam, silahkan. Tapi jangan sampailah Ramadan ini lewat tanpa ada dari 3 ini. Sudah tidak mendengarkan tidak menghadapkan bacaannya. Yang nomor 2, tidak memaknai kandungan dalam Al-Qurannya. Yang ketiga, tidak membacanya sampai khatam. Terus ada yang tanya, Ustadz saya tajwidnya tidak bagus, kalau dipanggil sama ustadznya lari-lari. Ya,
disuruh belajar fasohah lari karena ustadznya galak, macam-macam lah. Memang guru tajwid itu harus galak. Kalau tidak galak ya tidak jadi. Sama seperti guru nahwu, guru sorof itu harus galak. Kalau tidak galak tidak jadi. Bagaimana orang belajar itu memang disiplin. Sama, ada sekolah itu namanya sekolah militan. Sekolah militan itu adalah sekolah-sekolah yang disiplin untuk mendidik orang-orang menjadi orang-orang yang kuat. Ya sekolah menjadi ABRI, kalau sekarang kan TNI, sekolahnya polisi itu ya harus tertib, gontor itu tertib. Tapi ada namanya sekolah inklusi. Kalau kita berbicara ilmu modern, sekolah inklusi itu adalah sekolah yang menerima semua bentuk muridnya, mau dia normal, setengah normal, atau dia disabilitas, atau difabel, mereka diterima. Di sekolah kami ada. Ya, saya mengabdi di madrasah yang ada militannya, saya juga mengabdi di sekolah yang inklusif. Ya, di antara beberapa kegiatan saya begitu. Nah, itu memang ya seperti itu kondisinya. Nah, umat itu memang ada yang belum membaca Al-Qur'an dengan baik. Itu dibela oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, "Man yaqra'ul Qur'ana fahuwa mahirun fihi." Barang siapa membaca Al-Quran, dia pandai, ahli dalam membacanya dengan tajwidnya, fasohahnya dan sebagainya. Ma'a kiromil baroroh, dia berserta para malaikat yang mulia-mulia di sisi Allah. Al-kirom mulia, al-baroroh yang baik di sisi Allah. Waman qara Al-Quran, dan barang siapa membaca Al-Quran, wa yata'ta'a wa yaqa'a, terbata-bata, alhamdulillah, tidak apa-apa, fahuwa syakun alaihi, dan bacaan itu sangat sulit baginya, falahu ajroni, kata Rasulullah, maka baginya 2 pahala. Maka siapa yang mengatakan baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid berarti dia sesat, dia yang sesat. Rasulullah sudah menyampaikan itu. Bulan Ramadan sebisa apapun kita baca Al-Quran, itu penting dibaca saja. Berat dibaca, ringan ya dibaca, ringan mulia, berat 2 pahala. Yang rugi di mana? Yang rugi yang tidak membaca. Terutama mohon maaf para ustadz ya, saya merasakan betul seandainya Allah tidak titip beberapa hafalan pada diri saya, kayaknya saya ini keteter kalau untuk membaca Al-Quran. Dengan alasan sibuk ceramah. Padahal jam ceramah saya tidak banyak, sehari itu ya 1 atau 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti tidak sempat ngantar anak sekolah dan sebagainya, tidak sempat ngajar dan sebagainya. Bahkan di antara beberapa hari memang sengaja saya kosongkan untuk membina anak-anak saya sendiri. Nanti kalau anak saya dibiarkan sendirian kan kasihan. Kesana kemari ceramah hebat tapi di keluarga tidak hebat, itu ya tidak hebat namanya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sunnah yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaful a'dham, iktikaf yang a'dham itu adalah Ramadhana kulluh, 1 bulan Ramadan seutuhnya. Allah itu memuji orang Quraisy di surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin. Lihatlah kepada kebiasaannya orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Olehnya dia melakukan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Arab Saudi berapa musim? Berapa musim? Jazirah Arab berapa musim? Ayo, saya jawab atau ada yang mau jawab? Nanti kalau ada yang jawab berhadiah songkok ini. Songkoknya siapa ini? Ada azimat di sini ya, azimat. Ya, 4 coba di browsing di internet. Ya, 4 musim. Iya tak? Saya rasa 4 musim. Kalau katanya kitab itu 4 musim. Benar Pak Akhir? Ya, jadi 4 musim. Orang Quraisy itu kerja itu hanya 2 musim dari 4 musim. Hanya musim panas dan musim dingin. Pergi ke Syam dan ke Suriah, itu saja. Yang 2 musim oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait, digunakan untuk menyembah Tuhan rumah ini, rumah Baitullah, allazi at'amahum min ju', di mana Allah itu yang memberikan makanan mereka dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan.
Seyogjanya kalau kita tidak mirip sekali dengan orang Quraisy, itu kalau orang Indonesia kerjanya 11 bulan saja. 1 bulan terakhir di bulan Ramadan ini untuk beribadah biar dapat 2. 1 pasti sejahtera, 2 pasti aman, tentram, damai. Percaya apa tidak percaya? Ya terserah. Nah ini kan masa latuk-latuknya, masa panennya para ustadz. Ya itu ya ustadz yang agak nakal. Jangan dibegitukan. Berarti Ustadz Ali nakal? Ya mungkin, tapi kan saya tidak nakal. Iya. Ini pelan-pelan kita kaji. Ceramah ya ceramah lillahi ta'ala. Ceramahnya kenceng, sedekahnya seret. Ya enggak bisa. Yang dikasihkan adalah duitnya umat. Ya kan sakit kita ini. Iya. Enaknya kalau kita itu yatakhallasuna fi tarbiyati ulumihim. Orang yang ikhlas dalam mentarbiyah ilmunya, itu ada yang nyervis oleh Allah. Min haitsu la yahtasib itu bukan amplopnya. Ya, uang nyasar. Jadi kalau turun ke sini itu kan kadang-kadang ada yang lari ke sana ke sini, ada yang nyiapkan, ada yang tanya nomor rekening dan sebagainya. Sehingga itu sudah tidak mengganggu kita. Jalan kemanapun itu ya ada saja. Ya. Ada yang berkhidmah, tapi ya jangan terus kemudian pokoknya tidak ada ustadz kecuali keluar dari bulan Ramadan kalau ndak HP-nya baru, motornya baru, mobilnya baru. Kenapa? Lato. Bagaimana maksudnya? Kapan Ramadan dianggap bisnis? Malu dengan surat Al-Quraisy. Itu memang saya mengajak diri saya dan teman-teman yang lain, terutama yang disiplin di bidang keustatan, itu diperhatikan betul. Orang lain diajari sedekah mendekatkan kepada Allah, kita malah menjauh dari Allah. Kenapa? Setiap ceramahnya, setiap kiroahnya itu ditransaksikan. Nggak usah, pokoknya ikhlas saja. Ada yang ngundang, ngajar betul-betul. Bahkan ada yang kepedean, suka nodong-nodong. Baru punya 2 modal hadis, pokoknya setiap masjid didatangi. Ustadz, nggak butuh ustadz. Saya ini ustadz kelas berat. Ya, gelar saya sudah S3, doktor. Nah, nggak butuh kah? Masya Allah. Ya, di masjid dekat rumah itu ada, nyodok, ambil saja dari lembaga. Tapi ya jangan begitulah, dunia kan. Nah, kadang-kadang ya, tapi ya sesekali saya sentil-sentil begini biar ada ininya. Kalau nyentil umat kan umat sudah terbiasa disentil oleh mereka, saya nyentil mereka saja. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, iktikaf sedikit lagi, nanti tidak usah ada tanya jawab. Ya. Iktikaf yang kedua adalah min sunnati Rasulillah ayyatakifal mar'u ashrul awakhir min Ramadhana. Beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah, kana nabiyyu idza waqa'a fi sulusil akhir min Ramadhana ya'takifu fi masjidihi. Adalah Nabi itu ketika masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sepertiga yang akhir, beliau beriktikaf di masjidnya. Wa ba'da tawaffahu Allah, setelah beliau diwafatkan oleh Allah, ittaba'ahu zawjaduhu, maka para istrinya mengikuti Nabi dalam beriktikaf. Berarti perempuan boleh iktikaf. Tapi ya jangan nakal. Saya sudah tua Ustadz, tidak mungkin ada yang tertarik pada saya. Yang muda pasarnya yang muda, yang tua pasarnya yang tua. Itu mantanku dulu. Saya pernah sweet dengannya dulu. Itu iktikafnya jadi error. Tapi bagusnya masjid kita kan 2 lantai. Ini kan bisa dibagi, ya. Bisa di bawah untuk ibu-ibu, di atas nanti bapak-bapak, kan aman lah ya. Dipasang sutro kain atau bagaimana, pokoknya aman, masjid kita ini aman, bisa di handling. Nah terus solusinya Ustadz, saya pekerja kantor, saya pekerja perusahaan, tidak bisa iktikaf panjang-panjang, pakai Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i yaqulu ayyufti, Imam Syafi'i itu memberikan fatwa, menyampaikan bahwa ayyatakifar rajulu hina ma yadkhulu al-masjidah. Hendaknya seorang laki-laki itu kapan masuk masjid niat iktikaf. Imma kana fi Ramadan atau fi ghairihi, boleh di luar Ramadan, boleh di dalam bulan Ramadan atau di luarnya. Imma lailatihi wa naharihi, boleh siangnya, boleh malamnya. Nah ini kan enak. Wa aqallul i'tikaf 'inda Syafi'i ay yajlisa sa'atan fi dzikrillah ta'ala.
dan yang paling sedikit kalau hitungannya Imam Syafi'i itu dalam i'tikaf adalah duduk sekitar 1 jam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini solusi, tapi jangan pakai yang ini kalau bisa ya, kecuali saya masih sibuk di sekolah, yang lain masih sibuk di kantor dengan pos-pos penjagaan dan sebagainya. Setidaknya pas sholat 5 waktu masuk masjid, langkah yang pertama Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, langkah yang kedua nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ini ya, saya berniat iktikaf karena Allah Ta'ala. Kalau dari adzan subuh sampai sekarang, adzan subuh kan jam 5 kurang 10 menit, anggap saja jam 5 kurang 5 menit, sampai sekarang sudah jam 6 lebih, jam 6 21 menit, 20 menit ya. Jam 6 berapa sekarang? Jam 6 17 menit, maka hitungannya sudah 1 jam lebih. Secara hitungan Imam Syafi'i sudah sah orang itu dihitung beriktikaf. Kan lumayan sehari 5 kali. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini, terutama tentang i'tikaf, betapa ruginya kita, usia yang semakin bertambah, umur yang semakin berkurang, terus kemudian tidak bisa melakukan i'tikaf. Tapi Allah tetap memberikan solusi lewat fatwanya Imam Syafi'i bahwa i'tikaf tidak harus selalu dia pure berada di dalam masjid seperti i'tikaf yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi mudah-mudahan dengan iktikaf kecil pendek-pendek yang kita lakukan, satu hari nanti, bulan depan atau tahun depan atau tahun berikutnya, kita diizinkan menikmati yang 10 akhir. Kalau sudah menikmati itu, kemudian kita mohon kepada Allah bisa mencicipi 1 bulan penuh itu tidak perlu bekerja, rezekinya cukup, bisa iktikaf 1 bulan mulazamatul masjid, dekat betul-betul dengan Allah, sehingga kita mendapatkan 2 hal. 1, dijamin kesejahteraannya, 2, dijamin keamanannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.